Jadi hati-hati ketika kita berada di lingkungan yang nggak benar, atau kita punya teman-teman yang tidak benar, meskipun kita nggak usah khawatir, papa, mama, saya nggak ikut-ikutan kok. Dan di akhir zaman nanti pun akan terjadi demikian. Ya, yaitu pasukan-pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, Allah benamkan ke dalam bumi. Itu poin yang pertama. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat ke-25 Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuzighu min adzabin alim." Siapa yang pengen berbuat kerusakan di Masjidil Haram, di Mekah, di sekitar Ka'bah, kami akan berikan mereka siksaan yang pedih. Poin yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah perintah untuk menjauhin teman-teman yang enggak benar. Teman-teman yang tidak baik, meskipun cuman ikut nongkrong, mereka merokok, kita enggak, aku enggak merokok Ustaz. Aku cuman ya datang aja. Saya bisa jaga diri kok. Tetap khawatirnya ketika azab Allah datang, kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Kan banyak ini kejadian ya. Kita punya teman suka ganja. Kita nggak pernah ganja, cuman ya kumpul-kumpul aja. Ternyata ketika polisi datang, ini ada polisi, ya, gerebek, nggak peduli, aku nggak, pokoknya tangkap dulu, enggak, benar kan? Meskipun dia nggak ikut ganja, tapi karena dia berada di tengah-tengah orang yang nggak baik, ketika datang hukuman, dia pun minimal dia dibawa ke kantor polisi. Ya, meskipun nanti dia nggak terbukti, yang jelas dia hukum dulu, dimasukin dulu ke dalam kantor polisi, disidang dulu. Ada orang yang punya teman tawuran, suka punya geng, tapi dia nggak pernah tawuran. Ketika musuh datang nyerbu, kira-kira orang tersebut, ente bukan ya? Enggak kena semua. Pokoknya yang sekeliling itu kena pukul, kena lempar batu. Ini dalam hal-hal kasus-kasus yang harus kita perhatikan, sehingga teman-teman khawatirlah bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Kata Allah dalam surah Al-A'raf 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian dengan siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Kita pernah dengar kasus Aceh, tsunami Aceh, ya belasan tahun yang lalu. Apakah itu hanya menimpa orang-orang yang zalim saja? Enggak. Ya, tapi juga menimpa orang-orang yang soleh di antara mereka. Namanya tsunami, enggak ini rumah Pak Ustadz. Enggak gitu, langsung semuanya. Ketika datang gempa, ya semua itu kena. Enggak ada rumah Pak Ustadz enggak kena, rumah ini yang rajin sholat enggak kena semua. Jadi hati-hati ketika kita berada di lingkungan yang enggak benar, atau kita punya teman-teman yang tidak benar, meskipun kita nggak usah khawatir, papa, mama, saya nggak ikut-ikutan kok, saya jaga diri, saya suka aja bercanda sama mereka, saya nggak pernah merokok, nggak pernah minum, nggak pernah ekstasi, putau dan semisalnya. Khawatir nanti ketika gerebek datang, dia kena. Mungkin kita akan bertanya, Ustadz, bukankah di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang baik? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala nggak akan mengazab sebuah kaum yang di tengah-tengahnya ada orang-orang yang baik, tapi baik yang bagaimana? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Al-Surah Hud ayat ke-117. Allah enggak mungkin menghancurkan sebuah kampung, sebuah kota, sebuah desa dengan kezaliman, sedangkan di tengah-tengahnya ada orang yang muslih. Siapa muslih? Orang yang baik dan menyampaikan kebaikan. Jadi berarti hadis ini juga mengkritik kita yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita di sebuah kampung, di sana misalnya suka berbuat kesyirikan, yang penting saya enggak syirik, kena juga dia. Kenapa? Karena dia hanya mengurus diri sendiri. Dia enggak menyampaikan dakwah tauhid, enggak melarang orang dari kesyirikan. Oleh sebab itulah, biar kita enggak ditimpa kerusakan, boleh nongkrong sama orang-orang yang enggak benar tadi, boleh. Syaratnya apa? Ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi
Mungkar ditegakkan. Kita ke sana untuk udah berhenti teman-teman. Nanti ada polisi gimana? Udahlah, kita ini udah lama main-mainnya. Sekarang kita serius hidup kita, tata hidup kita. Buanglah barang-barang nggak benar kayak gini yang merusak masa depan kita. Nasihati. Ya boleh. Tapi kalau cuma duduk-duduk aja, Ustadz saya kan nggak ngerjakan. Iya, tetap sama saja. Ustadz saya itu nggak ikut ghibah kok, saya cuma dengar. Ya namanya ghibah itu ada pendengar. Ya kalau nggak ada pendengar bukan ghibah namanya, tapi ngomong dewean. Ya, saya Ustadz misalnya, ya enggak ini ya, enggak di karaokean itu enggak ikut nyanyi. Iya, tapi ngeliatin biduannya. Sama aja. Artinya apa? Artinya kita kalau ingin mengingkari dengan hati, kata para ulama, pergi. Pergi. Dalam An-Nisa ayat ke-140 Allah mengatakan, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan duduk sama orang-orang yang ngomong enggak benar. Kenapa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengubah topik pembicaraan. Yang awalnya mencela ayat Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ubah topik pembicaraan baru kita boleh gabung. Kalau enggak, innakum idza misluhum, kalian sama mereka enggak ada bedanya.